Kalau saya bertanya bapak-bapak di sini, buruh di Kabupaten Bogor sanggup membayar cicilan rumah? Fakta realita, hari ini tinggal di rumah kontrakan, betul kan kawan? Ini yang akan kita cari solusi dari seminar hari ini. Sehingga bagaimana hari ini kita harus bisa berteriak pada pemerintah, tentunya melalui sebuah rekomendasi dari seminar ini yang ditandatangani oleh mungkin Bapak Moderator yang sangat mengambil masalah perumahan rakyat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bogor sebagai legislatif dan pemerintah Kabupaten Bogor, juga mungkin Jam Sostek. Saya sependapat dengan Bapak dari Jam Sostek, Jam Sostek bukan untuk keuangan, sepakat. Tapi ternyata keuangan Jam Sostek sangat banyak. Kenapa tidak bisa memberanikan diri untuk membangun skill kredit perumahan rakyat? Karena mohon maaf Pak, kalau saya mati di koran-koran dan di media, bank itu alergi untuk perumahan kredit perumahan rakyat. Karena apa? Jangka panjang. Katanya itu sebabnya perumahan mahal. Sehingga bagaimana hari ini kita bisa menyampaikan kepada Menpora untuk bagaimana perumahan rakyat terwujud? Tentunya harus ada kebijakan tegas dari pemerintah yang disampaikan aspirasinya oleh pekerja Kabupaten Bogor, didukung oleh Kabupaten Bogor, didukung oleh Jam Sostek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembicara yang tidak satu-persatu dan khusus abang saya ini Bang Haji Sargana. Yang saya hormati para peserta seminar. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalan dulu, nama saya Haji Muningin. Saya Ketua Harian Partai Golkar Kabupaten Bogor. Saya tertarik dan saya mendukung dengan adanya seminar perumahan murah untuk pekerja atau buruh. Apalagi tadi digarisbawahi untuk rakyat dan masyarakat yang kurang mampu. Pada kesempatan ini sedikit saya juga menyampaikan bahwa perumahan murah yang dulu pada zaman Orde Baru yaitu RSS bagi pegawai negeri sipil. Dan sekarang kalau memang diadakan RSS yang tadi tambah lagi dengan S sangat murah, tapi untuk pekerja, buruh dan masyarakat sangat mendukung. Dari intinya bahwa kita bagaimana mendorong pemerintah khususnya Kabupaten Bogor supaya membuatkan suatu undang-undang khusus. Intinya bahwa para praksi yang mewakili kita semua dapat mewujudkan perumahan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Satu contoh, kalau pekerja buruh dari tahun ke tahun katakan kontrak dengan nilai di bawah 500.000 sampai 300.000 per bulan, tapi tidak mempunyai rumah dan selalu bayar tiap bulan. Saya tertarik kalau memang bisa dikategorikan bisa di bawah 500.000 per bulan untuk memiliki rumah murah. 15 tahun kemudian para pekerja punya rumah. Jadi tidak sana kemari selalu pindah rumah karena mengikuti pekerjaan, artinya ngontrak sana ngontrak sini. Saya sangat mendukung. Pengalaman saya pernah bersama-sama Bung Ahmad Tanjung menyediakan lahan sebesar 30 hektar kurang lebih, tepatnya di Nanggewer, itu di rumahan Bogor Asri. Waktu itu harga tanah 15.000 per meter itu sudah harga kontrak, tapi di bawah masih bisa harga 10.000. Kenapa sekarang ini kita coba hal seperti itu? Ini ada Jam Sostek. Apa yang dikatakan bahwa Jam Sostek bisa menanggulangi lahan yang memang tersedia dan pemerintah pun akan membantu dengan anggaran yang lebih murah. Kenapa tidak terwujud? Ini dengan diawali dan mudah-mudahan di Kabupaten Bogor bisa terwujud. Dan saya juga akan menyampaikan pada fraksi-fraksi khususnya Partai Golkar ya. Dan saya bersama-sama Sargana dan sudah kontrol pada bahwa bagaimana kita bisa menjembatani ke depan bahwa terwujudnya perumahan murah yang benar-benar bisa dinikmati, dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Bogor khususnya. Jadi dengan kata lain, dari awal bekerja dan bisa memiliki. Hanya tadi saya dari Jam Sostek, saya juga ingin bertanya sekaligus ya, bahwa Jam Sostek akan memberikan jaminan
dan pinjaman kategori pekerja tetap. Sedangkan di perusahaan yang sekarang ini tidak ada pekerja tetap. Kontrak. Ini bagaimana kita bisa memecahkan hal itu? Bahwa kerja kontrak pun harus bisa ditanggulangi biaya untuk jaminan dan bantuan untuk uang muka rumah. Ini kita memang tadi saya juga menarik bahwa seminar ini harus ada titik temu dan titik kejelasan dan harus dilanjutkan dengan pelaksanaan ke depan. Jadi mohon ini diamati dan bisa kita simpulkan bersama nanti dari hasil seminar ini bagaimana ke depan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor khususnya ya, karena kita diadakan di Kabupaten Bogor dan juga masyarakat serta para tokoh-tokoh kerja ya, ini yang memang sudah tahu, sudah paham. Kita sebagai yang hadir di sini memperjuangkan bagaimana para nasib buruh yang memang harus memiliki rumah dengan kemampuan per bulan besok bayar. Hanya itu. Jangan sampai nanti disiapkan rumah murah, ternyata ada yang punya modal, punya uang lebih, dia borong perumahan itu. Satu contoh pengalaman saya di RSS untuk pegawai sipil, ya, pegawai negeri sipil, yang kemampuannya terbatas, ternyata yang mempunyai uang lebih ngambil 2-3 unit rumah, yang akhirnya dia akan menjual sendiri ke orang lain. Ini untuk perumahan murah, untuk rakyat, untuk masyarakat, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Karena bukan punya modal, dia ambil 2-3 unit, tapi yang benar-benar tidak, yang penghasilannya pas-pasan untuk rumah, ini dia tertinggalkan. Jadi apa persyaratannya? Kemungkinan persyaratan tertentu. Kalau diberikan bebas seperti itu, yang akhirnya yang mampu, yang mempunyai uang lebih akan memberikan 2-3 unit, yang lain pada dengan kebagian. Kita mengutamakan yang benar-benar yang belum mempunyai rumah tinggal. Jadi kalau yang sudah punya, sudah ada, cobalah kita utamakan bagi masyarakat dan pekerja buruh yang memang sangat-sangat membutuhkan sekali. Ini saja sebagai tambahan saya dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa menyediakan lahan. Kami pun sudah melakukan kerjasama di beberapa tempat, Pak, seperti di Surabaya saat ini, Pak. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun yang kami buat, Pak. Konsepnya rumah susun, Pak. Ya, rumah susun ya bagaimana pekerja nantinya. Lahan disiapkan, kita bangunkan, kita pakai selama 30 tahun, silakan. Setelah itu menjadi milik pemerintah kota. Selama 30 tahun kita kelola, diperuntukkan bagi para pekerja, setelah 30 tahun menjadi milik pemerintah kota. Dan itu juga terjadi di beberapa tempat seperti di Batam, Pak. Konsepnya seperti itu, Pak. Lahan disediakan pemerintah, atau lahan kita beli, tapi dengan harga murah. Karena peruntukannya bukan untuk kami, tapi untuk para pekerja. Konteksnya rumah susun. Sekarang kalau pemerintah kota Kabupaten Bogor bisa, saya setuju sekali Pak dengan Pak siapa dari yang pertama lupa, bahwa menjadi pelopor ya harus, kenapa tidak sih? Tinggal bagaimana pemerintah kota Bogor bisa nggak menyiapkan lahannya dengan harga yang murah. Yang selesai pada dasarnya bisa menyiapkan membangunkan rusun. Kalau memang itu ada permintaan dari Kabupaten Kota Bogor ya adalah Direktur Bogor Nirwana Residen yang bisa kita mintai atau kita dengar pendapatnya mengenai konsep perumahan rakyat atau perumahan bagi pekerja, atau bagaimana kira-kira pengembangan ke arah mana sebetulnya konsep perumahan masa depan. Pak Hendri ini ya direktur itu dan juga lahir dari tumbuh di Padang, cuman kuliah di Bandung di ITB jurusan sipil. Sekarang sebagai ketua Ikatan Alumni Jakarta dan juga berkiprah di bidang properti sejak lama gitu ya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Hendri. Sebentar mungkin saya jelaskan dulu perkembangan dinamika diskusinya. Tadi Pak Jehanzah menjelaskan mengenai sebetulnya konsep public delivery housing gitu ya dibandingkan dengan commercial housing. Dan Jam Sostek tadi juga menjelaskan bahwa Jam Sostek punya kewenangan dan kemampuan untuk kemudian membantu penyediaan
penyediaan lahan, kredit dan lain-lain bekerja sama bank untuk pekerjaan perumahan murah bagi pekerja. Kalau bekerja sih ya kendalanya adalah bahwa masih mahal, tidak memenuhi anggaran untuk perumahan terlalu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya agak sedikit bindeng karena agak flu. Ini karena Bung Syaganda ini mohon ke saya supaya tadinya karena tadi malam agak baru pulang dari luar kota, pagi tadi masih kurang sehat, tapi karena teman-teman bilang ini adalah persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya akhirnya sakit pun kita kalahkan ya, untuk kita bisa sedikit berbicara. Mudah-mudahan terserang kalau acara biasa pasti saya tidak akan datang, karena tadi saya telepon masih di tempat tidur lagi waktu Bang Ganda menelpon saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta seminar atau workshop, saya juga dihubungi kalau nggak salah sekitar 10 hari atau 2 minggu yang lalu, dan saya berkomitmen untuk ikut di dalam program seminar ini. Teman-teman dari pembicara dari Jam Sostek, Bung Jehamsyah dari ITB, teman-teman yang saya cintai dari PPMI, Saudara Buyung dan teman-teman, Bang Syaganda, teman-teman senior yang lain. Saya dengar ada siapa yang senior tadi, ada yang hadir yang sudah pulang, Bang Anda. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba, walaupun saya tidak mengikuti, mungkin bingung kalau seandainya tidak mengikuti dari awal, tapi yang jelas saya tidak akan memposisikan diri sebagai pengembang, karena kalau dari sisi pengembang, memang kalau dari perspektif pengembang yang swasta agak sulit saya berbicara. Saya akan memposisikan diri saya sebagai orang bebas saja, walaupun nanti saya akan coba singgung sedikit bagaimana sih sebetulnya dari sisi pengembang swasta ini ya. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara masalah perumahan, aspeknya tadi mungkin sudah disampaikan oleh rekan dari ITB, aspeknya sangat luas sekali. Yang jelas ada, kalau kita coba petakan masalahnya, petakan problemnya mengenai perumahan ini, kita tahu bahwa fakta menunjukkan ada sekitar 10 juta, apa benar itu datanya? 10 juta masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rumah. Ini data yang resmi. Nah, ini 13,6, meningkat terus ini ya. Karena pertumbuhan kebutuhan akan perumahan 400.000 atau berapa? Wah, ini lain lagi memang datanya. Data yang resmi mengungkapkan 400.000, tapi faktanya mungkin lebih dari itu. Tadi Bung Jansan menyebutkan 1,2 juta, Masya Allah. Kemampuan supply dari pemerintah, BUMN dan swasta hanya